Ya, silakan, silakan siapa yang memandu. Jadi baik, terima kasih Ibu, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Harmoni. Baik, di sini kami dari kelompok 5 mohon izin untuk memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan topik 2 dan di sini kami mengambil tren perusahaan edutech yaitu kelas pintar. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya dan juga teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Agnes Parmelia Jonaga selaku moderator dan silakan kepada teman-teman saya untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Andika Arya Putra sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Nadila Ika Pratiwi sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama lengkap saya Hilary Soban sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Richard Gilbert Elisama sebagai pemateri keempat. Jadi baik, langsung saja. Di sini seperti yang sudah saya bilang di awal bahwa kami mengambil tren perusahaan yang edutech kelas pintar. Sedikit penjelasan mengenai kelas pintar ini yang dimana kelas pintar adalah aplikasi belajar online dengan pendekatan personal dan terintegrasi, dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan minat belajar siswa terhadap mata pelajaran sehingga dapat memperoleh hasil akademik yang lebih baik. Nah, kelas pintar ini merupakan platform yang dapat merekam proses belajar siswa yang juga dapat digunakan untuk bahan analisis bagi guru, orang tua, dan sekolah untuk memahami kepribadian, potensi, dan kesulitan belajar siswa. Nah, kelas pintar ini sendiri dinaungi oleh PT Extra Matrix Education yang didirikan pada 2017 di Indonesia. Nah, fokus utama kelas pintar adalah memperkuat dan mengkoordinasikan peran guru, sekolah, dan orang tua dalam proses pembelajaran siswa melalui platform yang terintegrasi dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya terkait kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman teknologi dan multimedia yang digunakan oleh kelas pintar ini. Kepada pemateri pertama, saya persilakan. Mohon izin, mungkin teman-teman yang bisa membantu membagikan layar terkait PPT kami mungkin.
Jadi baik, silakan ke pemateri pertama untuk langsung saja. Mungkin bisa di anu Kak, di apa, full layar untuk anunya. Di bagian nomor slide keempat mungkin Kak, slide keempat apa slide kelima gitu, yang bagian strange atau kekuatan itu. Ya. Baik, saya mulai dah ya, teman-teman. Gila. Maaf, ini Andika dan teman-teman mungkin boleh dibantu Fatianya soalnya mungkin sinyal saya yang bermasalah. Oh ya.
Baik Kak, mungkin langsung aja di bagian anunya Kak, apa namanya, strength atau kekuatan itu. Ya. Ya. Baik, izin teman-teman, mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang eh, beberapa komponen dari analisis SWOT, yaitu pada bagian strength atau kekuatan. Seperti bisa dilihat di layar bahwa ada 5 komponen yang menjadi kekuatan dari aplikasi kelas pintar ini. Yang pertama yaitu ada variasi multimedia yang luas. Penggunaan beragam multimedia seperti video, animasi, dan juga game edukasi membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan lebih interaktif, sehingga dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar dari peserta didik. Yang kedua yaitu personalisasi pembelajaran. Teknologi adaptif memungkinkan kelas pintar untuk dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan dan kecepatan belajar dari masing-masing peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang ketiga ada aksesibilitas tinggi. Platform online kelas pintar ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Tentu saja ini memberikan fleksibilitas bagi peserta didik nantinya untuk dapat belajar secara mandiri. Yang keempat ada fokus pada interaktivitas. Fitur-fitur interaktif pada kelas pintar seperti kuis, kemudian latihan, dan juga diskusi memungkinkan peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, kemudian meningkatkan pemahaman serta retensi materi dari peserta didik tersebut. Yang terakhir ada pemanfaatan teknologi baru. Kelas pintar secara konsisten menggunakan atau mengadopsi teknologi-teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan dan juga big data untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Silakan. Mungkin slide-nya bisa digeser. Di bagian kelemahan, Kak. Kak Fatia minta bantuannya, Kak. Mungkin bisa digeser ke bagian kelemahannya, Kak. Hilang. Sekedar informasi, Ibu dan teman-teman, slide yang kami tampilkan itu kami ada kirimkan di grup, jadi mungkin teman-teman juga bisa baca di sana sekaligus dengan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya lanjutkan terkait kelemahan dari media, dari kelas pintar. Yang pertama, kelemahan yang pertama itu ketergantungan pada koneksi internet, yang dimana kualitas pembelajaran sangat bergantung pada stabilitas koneksi internet. Terbatasan akses internet di beberapa daerah dapat menghambat penggunaan platform ini. Selanjutnya, terkait biaya dan akses. Meskipun ada versi gratisnya, fitur-fitur premium kelas pintar seringkali memerlukan biaya yang berlangganan yang mungkin menjadi kendala bagi sebagian orang. Selanjutnya, kurangnya interaksi sosial langsung.
di mana meskipun ada fitur diskusi online, interaksi sosial langsung dengan guru dan teman kelas tidak dapat sepenuhnya tergantikan, terutama bagi siswa yang lebih suka belajar secara tatap muka. Yang terakhir, potensi kelelahan digital. Penggunaan gadget dan layar secara terus-menerus dapat menyebabkan kelelahan digital pada siswa, terutama jika tidak dikelola dengan baik. Jadi mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih peluang atau opportunity dari kelas pintar ini. Yang pertama itu adalah pertumbuhan pasar pendidikan online, yaitu meningkatnya permintaan akan menjadi pendidikan online membuka peluang besar bagi kelas pintar untuk memperluas jangkauan pasar. Kemudian yang kedua itu integrasi dengan teknologi lain. Kelas pintar ini dapat mengintegrasi platformnya dengan teknologi lain seperti virtual reality untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih imersif. Kemudian yang ketiga itu kolaborasi dengan sekolah. Kelas pintar ini dapat bekerja dengan sekolah untuk melengkapi proses pembelajaran tatap muka. Kemudian yang terakhir itu pengembangan konten lokal. Jadi kelas pintar ini dapat mengembangkan lebih banyak konten yang relevan dengan kurikulum dan budaya lokal yang sekarang digunakan di sekolah. Sekian. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang terakhir. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan materi tentang ancaman atau tantangan yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia dalam pembelajaran di Indonesia. Yang pertama itu adanya persaingan yang ketat, di mana pada pasar pendidikan online itu semakin kompetitif dengan munculnya banyak platform pembelajaran. Contohnya seperti adanya kayak salah satu contoh itu Google Classroom dan lain sebagainya. Yang kedua adanya perkembangan teknologi yang cepat. Nah, pada kelas pintar perlu adanya terus berinovasi untuk mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat. Yang ketiga itu perubahan kebijakan pemerintah. Nah, perubahan kebijakan pemerintah terkait pendidikan dapat berdampak pada bisnis aplikasi kelas pintar ini. Kemudian keamanan data. Nah, pelanggaran data pribadi dapat merusak reputasi kelas pintar dan menyebabkan adanya kerugian finansial. Kemudian jenis teknologi yang kami gunakan, yang pertama itu ada gamifikasi, kedua adaptive learning, yang ketiga big data dan kecerdasan buatan, yang keempat virtual reality dan augmentasi reality, dan yang kelima platform online yang canggih dalam bentuk aplikasi. Berikutnya jenis multimedia yang mohon maaf ya, yang berikutnya jenis multimedia yang telah kami telaah. Yang pertama itu ada video, kedua animasi, ketiga grafik dan ilustrasi, keempat audio, kelima simulasi, dan yang terakhir game edukasi. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Jadi baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan. Jadi itu pemaparan dari kami terkait jenis teknologi dan multimedia yang digunakan oleh kelas pintar serta SWOT dari teknologi dan multimedia yang digunakan oleh kelas pintar ini. Untuk tampilannya dan fitur-fitur yang ada di kelas pintar itu sendiri, teman-teman dapat melihatnya atau membacanya di file yang kami kirimkan di grup, karena di situ sudah kami lengkapi juga dengan link mendownload aplikasinya dan juga cara untuk
mengaksesnya. Jadi kami sudah kirim di grup dan fitur-fitur apa saja yang ada di kelas pintar itu. Sekian dari kami, terima kasih.